قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان فقربت له العشاء فدعا ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وأوري الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما أرشتم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء؟ قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقال لأهلها لا تحدث أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما أن رأى أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيتك فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. فقالت فاحتسب ابنك. قال فغضب ثم قال تركتني حتى إذا تلطفت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما. قال فحملت. قال وكان رسول الله في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يتركها طرقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فلو ولدت غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث. Bismillahirrahmanirrahim. Niat sama itu ta'alum wa ta'lim wa naf'a wa intifa wal mudzakarah wa tadhkir wa ifadah wa istifadah wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-44 dari kitab Riyadhus Shalihin diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, berkata siapa sahabat Anas, ada anak dari Abi Thalhah. Ini hadis tentang cerita yang mana ceritanya hadisnya agak panjang, dan dalam cerita ini ada beberapa hikmah yang bisa diambil sebagai pelajaran dan bisa diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ibnu Thalhah mempunyai anak yang mana anaknya itu sakit. Kemudian ketika anaknya sakit, Abu Thalhah ini keluar bepergian. Ketika bepergian Abu Thalhah, bapaknya ini, maka si anak itu yang tinggal dalam keadaan sakit meninggal. Ketika kembali ke rumahnya, datang dari bepergian, maka Abu Thalhah berkata kepada istrinya, apa yang diperbuat anakku? Maka istrinya berkata, yaitu Ummu Sulaim, dia lebih tenang seperti keadaannya, lebih tenang dari kebiasaannya. Maka istrinya, yaitu Ummu Sulaim, menyiapkan kepada Abu Thalhah makanan isya, makanan malam hari. Kemudian mereka makan bersama. Setelah makan, kemudian karena lama bepergian, Abu Thalhah kemudian berhubungan dengan istrinya, yaitu Ummu Sulaim. Setelah berhubungan selesai, maka Abu Thalhah ingin mengetahui, saya ingin melihat anak saya gimana sekarang. Maka setelah pagi-pagi, Abu Thalhah datang kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan berita tentang meninggalnya anaknya itu. Nabi SAW langsung mengatakan, langsung bersabda, apakah kamu tadi malam telah berkumpul? Maka ini mungkin mukjizat, termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun Nabi itu tidak dikabari, jadi tahu. Nabi itu tahu Ummu Sulaim dan Abu Thalhah tadi malam suami istri ini telah berkumpul. Maka setelah ditanyakan, apakah tadi malam kamu berkumpul? Maka Abu Thalhah menjawab, "Na'am, ya Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah mendoakan keduanya. Dari hasil perkumpulannya itu, suami istri itu, maka lahirlah oleh Imam Bukhari dan Muslim, bawalah anak itu kepadaku. Anak yang baru lahir itu, bawalah anak itu kepadaku, sehingga aku datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Thalhah ini membawa beberapa kurma untuk diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bertanya, apakah ada sesuatu yang dibawa oleh kamu? Katanya Nabi, ada wahai Rasulullah, ini beberapa kurma. Kemudian kurma itu diambil oleh Nabi, kemudian dikunyah. Setelah dikunyah, maka diletakkan di mulut bayi itu. Kemudian bayi itu diberi nama dengan nama Abdullah. Ini riwayat hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari riwayat Imam Bukhari lain yang diriwayatkan dari Ibnu Uyainah, seorang laki-laki dari Ansor berkata,
saya melihat dari anak Abdullah yang anaknya Talha ini, saya melihat semua anak-anaknya Abdullah ini, Abdullah bin Talha, semuanya adalah ahli Al-Quran, yaitu semuanya ahli menghafal Al-Quran, semuanya hafal Quran semua. Barokahnya Nabi Muhammad SAW mentahnik, yaitu mengambil kurma dan dikunyah oleh Nabi dan didulangkan diberikan kepada bayi Abdullah sewaktu Abdullah masih bayi. Sehingga ketika Abdullah punya anak, semua anaknya 9 anak semuanya hafal Al-Quran. Barokahnya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau menurut riwayatnya Imam Muslim, ketika Abu Talha itu bepergian dan Ummu Sulaim berkata kepada anaknya, Abu Talha yang istrinya yaitu Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim kepada keluarganya, jangan beri kabar dulu berita ini kepada Abu Talha tentang anaknya yang meninggal. Ketika tadi di riwayat yang lain, ketika Abu Talha itu bepergian, anaknya itu sedang sakit. Kemudian setelah Abu Talha datang, anaknya sudah meninggal. Nah, ini dalam riwayatnya Imam Muslim, Ummu Sulaim mengatakan, jangan kamu kabari tentang anaknya meninggal kepada Abu Talha, sehingga aku sendiri yang akan memberi kabar. Maka setelah Abu Talha itu datang, maka diberi makan isya, makan malam. Kemudian setelah makan malam, kemudian keduanya berkumpul seperti hadis di atas. Kemudian setelah itu hamil, jadi Ummu Sulaim ini hamil. Kemudian berkata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, bagaimana sekiranya ada satu kaum yang menitipkan barangnya kepada kita, kemudian kaum itu meminta kembali barang titipannya itu, apakah kita berikan lagi? Tentu, karena itu barang titipan. Maka Ummu Sulaim mengatakan, ketahuilah bahwa anak kita, yaitu yang sakit ketika kamu bepergian, sudah meninggal. Melihat hal itu, maka Abu Talha marah dan pergilah keduanya kepada Rasulullah SAW dan memberi kabar tentang kejadian itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW langsung mengatakan, barakallahu lakuma fi lailatikuma, mudah-mudahan Allah memberkahi malam kamu keduanya. Kemudian Ummu Sulaim hamil berkah doa dari Nabi Muhammad SAW. Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa kalau anak meninggal, ini betapa kuatnya sabarnya Ummu Sulaim. Ditinggal pergi oleh suaminya Abu Talha dalam suatu acara, ada suatu hal, kemudian anaknya sendiri sakit. Ini bagaimana kalau kita suaminya pergi bepergian, anaknya sakit. Ketika Abu Talha datang, anaknya sudah meninggal. Kemudian untuk menghiburnya Ummu Sulaim itu, Abu Talha diberi makan terlebih dahulu. Kemudian setelah diberi makan, kumpul atau jima suami istri ini. Kemudian keesokan harinya diberi kabar, diberitahu bahwa anaknya sudah meninggal. Ini betapa kuatnya si ibu itu. Anaknya sakit, suaminya bepergian, kemudian melihat keadaan itu, anaknya meninggal, suaminya datang, kemudian dia masih melayani suaminya Abu Talha. Setelah melayani pagi-pagi, dia memberi kabar itu, ditahan. Jadi kesabarannya itu ditahan sebegitu rupa sampai
kemudian diberitahu oleh Ummu Sulaim kepada suaminya Abu Talha. Jadi kalau di zaman sekarang kalau seperti itu tidak bisa dibayangkan ya. Namun kemudian pelajaran yang kedua yaitu yang bisa kita ambil, berkata dengan baik kepada suaminya dengan lembut, dengan ramah tamah, dengan sopan, bisa melupakan penderitaan dari Ummu Sulaim itu sendiri dan bisa menghilangkan kecapean dari Abu Talha suaminya yang baru datang dari perjalanan. Sehingga setelah selesai berkumpul baru diberi kabar bahwa anaknya sudah meninggal. Jadi dengan perkataan yang lemah lembut itu seseorang itu bisa luluh. Dengan perkataan yang sopan orang itu bisa tunduk. Jadi bagaimana kita cara menyampaikannya. Ini pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW dan minta doa kepada Nabi. Sebelum Nabi Muhammad SAW mendoakan, Nabi Muhammad mentahnik dulu, yaitu kurma yang dikunyah oleh Nabi kemudian dimasukkan ke anaknya Abu Talha. Dan kemudian anaknya itu setelah besar anaknya itu diberi nama Abdullah, dan setelah besar Abdullah ini mempunyai anak 9 anaknya dan semua anaknya hafal Al-Quran. Ini barokahnya tahnik. Jadi kalau kita mempunyai anak yang pertama masuk ke dalam perut bayi itu adalah kurma. Kemudian kurma itu yang mengunyah adalah, kalau zaman dulu ada Nabi, sekarang adalah orang soleh. Kenapa kok orang soleh? Karena orang soleh itu tidak pernah berbicara bohong, tidak pernah ngomong kotor, lisannya selalu zikiran, lisannya selalu ingat kepada Allah, selalu baca sholawat. Sehingga kita mengambil barokah dari orang soleh. Mungkin barokah dari orang soleh itu dengan tahnik seperti itu, anak kita ketularan, seperti cerita dalam hadis itu. Kemudian doa dari Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah memberikan kamu semua keberkahan di dalam diri kamu berdua dan di dalam anak-anak kamu semua. Ini menunjukkan bahwa doa Nabi Muhammad SAW kepada umatnya sangat mustajab, sangat mujarab, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang panjang dan beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Intinya dengan pelajaran bab sabar dalam hadis ini, kita dalam keadaan bagaimanapun harus bersabar. Tapi mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk diamalkan. Bagaimana caranya kita selalu bersabar itu bagaimana? Kalau selalu pertanyaannya teman kita satu, bagaimana caranya kita selalu bisa bersabar? Itu tergantung dari diri kita. Yang penting dalam menyikapi kehidupan ini, kita itu harus selalu mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, dengan cara apa? Yaitu paling sedikit mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian ditambah dengan bacaan Al-Quran, dengan bacaan sholawat, sehingga kita itu hati itu jumper hati, tak gampang sopak, tak gampang sosak. Kalau selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kalau ditimpa musibah mudah sabar. Kemudian yang kedua diiringi dengan ilmu, bahwa sabar itu besar pahalanya, sabar itu mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan sabar itu jaminannya adalah mendapat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta sabar itu pahalanya tidak ada batasnya. Innama sabirun, innama yafasabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini beberapa kesimpulan yang dapat kita petik dari hadis yang panjang. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dan
tentang kejadian atau sejarah yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Wallahu a'lam bishawab. Imam Bukhari disempurnakan dengan riwayatnya Imam Muslim. Jadi satu hadis dengan hadis yang lain itu saling melengkapi, saling menyempurnakan. Satu hadis cuma saling dilengkapi. Bagaimana ayat